Jamaah yang Allah muliakan, kumpulnya kita ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan yang akan datang nanti ini betul-betul pelipur lara hati orang yang beriman. Karena perintah berpuasa di bulan Ramadan ini merupakan bukti kasih Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibedakan kemuliaannya ketimbang bulan-bulan yang pernah Allah muliakan sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35, sering sekali ulama menggunakan ayat ini agar manusia tahu bahwa perintah puasa itu tidak semerta-merta datang begitu saja, kecuali orang yang didatangi perintah ini memang siap. Karena kan secara umum dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang favorit lah kalau bulan Ramadan lah, ya. Hampir semua dai, asatidah membacakan ayat ini. Tapi kalau dipahami secara betul, sebagaimana tadi sabda Nabi, yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum, selain ditelaah, dibaca, dipelajari ini ayat. Ayat itu mengatakan kutiba alaikumusiyam. Kata Allah, kutiba telah maktub, tertulis, merupakan sebuah kewajiban untuk kalian. Siapa kalian? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman. Sehingga kalau dia belum beriman, ya belum dipanggil sama Allah dalam ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan orang sebelum kalian. Ini berkait dengan muqaddimah orang beriman, karena orang sebelum kalian kan gaib. Kita nggak pernah tahu, saat itu cuma katanya, betul? Ini iman. Ya, Allah janji sama manusia untuk memahami perintah dalam Quran itu dikhususkan buat orang beriman. Makanya Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya, beliau mengatakan bahwa pensucian jiwa dengan ibadah yang kalian lakukan itu memiliki jenjang dan tahapan. Tidak bisa orang langsung jadi baik karena ibadah, nggak bisa. Beliau mengatakan yang pertama levelnya musyaratah. Kita disuruh mengikat diri dengan Allah. Kalau ikatan sudah kuat, nanti kita tahu ibadah ini betul seperti yang diperintahkan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya. Perintah. Kalau Allah perintahkan manusia untuk kebaikan yang diperintah. Dalam kitab Fawaidul Fawaid Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi, ada bab di dalamnya itu, bab yang berkaitan tentang hakikat dan syariat. Bahwa kalau Allah turunkan sebuah syariat, di dalamnya itu ada bentuk cinta Allah kepada hambanya, namun pula ada pun murka Allah kepada hambanya. Sehingga ujung semua baik. Buat orang yang nggak paham tentang kemuliaan Allah, kadang perintah menjadi sebuah beban. Tapi kalau dia mengerti tentang Allah, dia tahu sekali bahwa Allah cinta dengan memanjangkan umurnya, memberikan dia kemampuan berbuat sebuah kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, gitu kan? Sebaik-baik manusia ini yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Perbuatan dikatakan bagus ketika berkait dengan apa yang Allah perintahkan. Nabi contohkan, sahabat melakukan, dia buat ikatan yang kuat, musyaratah. Kemudian dia memuraqabah diri. Dia tahu sekali kalau ikatan sudah terjalin antara dirinya dengan Tuhannya Allah, maka muraqabah kontan dia lakukan, bentuk penghambaan diri dia kepada Allah. Dirinya tercipta untuk beribadah, maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kalau perintah mendatangi dia, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasulahu amran ayakunallahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman.
Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sam'an wa ta'an, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na ini pun tidak mudah. Kalau dia tidak mengenal Allah, mungkin dia akan melakukannya cuma sebatas gugur kewajiban. Rugi. Orang kalau beribadah sebatas gugur kewajiban rugi. Ya, karena ibadah yang dia lakukan kembali pada dirinya. Siapa yang bilang? Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Nah, kita bicara as-siyam. Sehingga as-siyam ini sesuatu yang beda. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Fa innahu li, puasa ini li, milikku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan membayarnya. Maka nanti tolong jangan sesama kita menjadi hakim buat puasa orang lain. Jangan. Wadah, tuh orang puasanya nggak bener, Tat. Sok tahu antum. Iya, Tat. Tidur mulu. Ada urusan apa sama tidur? Emang orang puasa nggak boleh tidur? Antum kok melek aja sih? Anak tahan, Tat, soalnya nggak boleh tidur. Ya nggak begitu. Orang tidur boleh, ya. Antum jangan jadi hakim buat agama orang lain lah. Wah, puasanya makruh, Tat, kacau, Tat. Kenapa? Mau piok mulu, Tat. Antum ini Masya Allah, ada urusan apa sama mau piok? Kadang-kadang kita suka begitu kan. Coba tanya dulu kenapa dia tidur ketika puasa. Tanya. Aduh, tadi anak sempat pusing. Ya Allah, anak kalau udah pusing tuh suka goyang, vertigo. Kalau vertigo nggak dimermin jadi verampe, verlimo. Jadi tambah pusingnya gitu. Makanya saya tidurin lah supaya saya nggak pusing. Boleh gak orang pusing tidur? Boleh. Antum gak ngebayangin sih kalau orang pusing suruh melek, goyang itu jalan itu. Akhirnya orang takut sama puasa urusannya, ya. Ini dia popyok palanya ini kenapa? Ya Allah, memang panas. Mashul unuk, kata Rasulullah, tudiul atos, membasuh unuk, ya. Dan kepala ini menghilangkan haus. Nabi pun menyiramkan air boleh. Bahkan orang berenang puasa aja boleh. Yang nggak boleh sambil menyelam minum air. Itu nggak boleh. Jadi sebenarnya ini sebuah kemudahan. Cuma kita bikin sulit ini semua. Baslah, kita bahas nanti. Ya, tetapi ditekankan sekali. Allah ajak manusia. Maka Al-Ahzab ayat 35 ini, kalau antum perhatikan, saya nggak menafsirkan semuanya karena waktunya nggak mungkin. Ya. Tetapi yang pasti ayat ini nanti ditambah lah, tafsir antum buka sendiri di rumah, tafsir Ibnu Katsir tentang Al-Ahzab ayat 35 ini. Di sini Allah menyusun tingkatan manusia. Karena kita ingin merasakan betapa Ramadan ini merupakan perhiasan yang Allah hiaskan pada diri seorang hamba yang bernama manusia. Iya. Di mana diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan bagaimana cara berpuasa. Cuma nggak paham kemarinya ini, orang nggak yakin kalau itu Muhammad yang melakukan. Contohlah, kalau kita bicara Ramadan, tentukan kita bicara ayat yang Allah firmankan, "Faman syahida minkumus syahr falyasumhu." Betul. Barang siapa yang menyaksikan bulan, puasa. Beliau mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa in ghamma 'alaikum fa akmilu sab'an salasin. Begitu kan riwayat Muslim. Puasalah kalian dengan melihat bulan, berbukalah kalian dengan melihat bulan. Siapa yang ngomong? Rasul. Cuma kalau kita ngomong begitu orang nyaut NU ya, begitu. Wa in ghamma 'alaikum fa akmilul iddah. Kalau sudah tertutup mendung, sempurnakan bilangan salasin minas Sya'ban, jadikan Sya'ban 30 hari, pakai hisab. Siapa yang ngomong? Rasul. Muhammadiyah gitu. Ini kan GM-nya orang-orang sekarang nih begitu kan. GM tuh jahil murokab, bodoh double.
Lawang Rasul ngomong kok diorganisasiin gitu loh. Agama ini bukan organisasi, agama ini qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Antum mau ngomong pakai bahasa siapa? Abu Hanifah, Malik bin Anas. Kamu mau ngomong pakai bahasa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Ahmad bin Hambal. Semua sepakat mengatakan idza sahal hadis bahwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Makanya Allah bikin susunan indah ini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran azima. Ayat ini ayat yang meletakkan susunan dan level manusia. Yang pertama kata Allah, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang Islam mau laki mau perempuan, pokoknya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir Islam. Ya, Anda ambil anak orang kafir dari bayi adopsi, udah gede nggak perlu baca syahadat. Kenapa? Islam. Fa abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajjisani. Orang tuanya nih yang bikin dia jadi kafir. Nasranika, Majusika, Yahudika. Padahal asalnya Islam. Makanya perhatiin dah, yang namanya bayi seneng banget bangun subuh. Betul? Cuma kita orang tua bikin dia ogah bangun lagi. Cep. Merem lagi tuh bayi. Orang tuanya sih udah gede ngeluh, anak saya susah melekat kalau subuh, ente yang ngajarin. Ya, ini kita suka seperti itu. Zuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas. Usaha karena tangan kita sendiri itu. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan itu level yang pertama. Kita tidak bahas mendetail lah. Wal mu'minina wal mu'minat, orang beriman. Jadi tidak semua orang Islam itu beriman. Tapi setiap orang yang beriman kepada Allah dipastikan keislamannya. Gitu. Ya, makanya Allah pakai ya ayyuhalladzina amanu, enggak ya ayyuhalladzina aslamu, enggak. Ya ayuhan nas pun tidak, lebih luas lagi soalnya. Paling umum, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia dilatih untuk berpikir tentang Tuhannya. Tapi kalau ini sudah pengkhususan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Orang yang taat. Qanit. Orang yang taat. Bagaimana orang bisa taat tanpa Islam dan iman? Wassadiqina wassadiqat, orang yang benar, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga tidak ada kebenaran dalam agama ini kecuali melalui jenjang Islam, iman, taat, benar. Kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahkan dalam sebuah khutbatul hajah di ujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendengar wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Nabi pernah memberikan wasiat kepada kami mau'izah di mana darafat minhal uyun, seperti kami mendengarnya seakan-akan air mata ini mau jatuh. Kami berkata, ya Rasulullah, ausi'na ya Rasulullah, berwasiatlah kepada kami, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'amar 'alaikum abdan habasiyan. Kuajarkan kepada kalian wasiat. Berwasiatlah Rasulullah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, pun taat kepada pemimpinnya, sekalipun budak Habsi yang mimpin kalian patuh. Wasiat Rasul. Disuruh taat kita. Nah, berkait dengan Ramadan ini, tentu kita akan merasakan benarnya ibadah. Tentu Islam, iman, taat dan benar ini akan kita rasakan kalau berkait dengan contoh Rasulullah.
Makanya mulai sekarang nih hapus paham-paham organisasi dalam ibadah kita. Islam bukan NU, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan Persis. Inna dina indallahil Islam. Bicara Anda mau berorganisasi, kembali kepada antum, ala kaifak ya akhi. Terserah antum. Tapi tolong jangan tafarruqkan Islam ini. Apalagi sampai menyampaikan ikhtilafu ummati rahmat. Tobat dah buru-buru. Kalau perbedaan dikatakan rahmat, berarti persatuan bencana. Betul? Wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Kujadikan kalian bersuku-suku untuk bersatu. La farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Allah letakkan susunan-susunan tersebut. Kemudian was-sabirina was-sabirat. Orang yang sabar. Kenapa? Karena dikatakan oleh Ibnu Katsir, kalau orang sudah benar Islam, iman, taat dan benar, tentu dia akan diuji. Allah katakan level berikutnya was-sabirina was-sabirat, orang yang sabar, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sabar diidentikan dengan ujian, tentu orang Islam beriman patuh dan benar, kalau diuji dia akan bersabar. Bahkan ujian mendatangkan kehusyuan. Karena kita akan masuk Ramadan, kita akan diuji dalam bulan Ramadan. Ujian yang paling pasti kita rasakan itu yang halal jadi haram ketika siang. Betul? Siapa yang bilang sih air putih haram? Nah, siapa yang bilang sih nasi itu haram? Tidak. Cuma kalau Ramadan haram. Nah, ini ujian ini buat kita kan. Nah, sehingga buat orang-orang ini kayaknya Ramadan tuh berat banget loh. Padahal kalau sedikit mau dia perdalam tentang Ramadan, ini cuma masalah nggak makan pagi doang, nggak makan siang aja. Makan pagi ditarik sahur, makan siang ditarik sore, itu doang. Cuma subhanallah, ini udah kalau udah bicara Ramadan kayak masalah berat. Sampai kita kalau ngajakin orang jalan di bulan Ramadan, aduh. Saya di Jakarta aktivitas itu kalau pagi ngelihat orang di bulan Ramadan pagi nggak ada yang bagus mukanya. Ada yang nyurung di pojokan ngeliatin orang, ada yang buang ludah mulu. Saya suka bilang puasa ya, iya sama. Ntar udah kena setan jam 4 habis asar, cakep tuh muka. Kita kalau kajian pada asar Ramadan, orang mesem aja. Antum kayaknya seneng banget sih mau buka siapa? Ya orang berasa bahagialah kalau menjelang buka. Iya, padahal diuji dia. Antum tahu kalau Allah uji manusia, ujian itu mendatangkan kehusyuan. Percaya? Allah uji manusia malah jadi khusyunya loh. Kalau betul levelnya tadi Islam, iman, qanit, taat, benar, sabar, khusyuk. Kayak begini. Kita kalau kita belum yang udah punya anak berasa lah, yang belum biar buru-buru Allah gampangin insyaallah, amin ya. Ini kalau kita sudah mulai punya anak, standar kita kalau doain anak gimana sih? Robbi habli minas sholihin. Sama, Bali sama doanya begitu. Di Bogor begitu soalnya sama. Nanti agama kita sama lah ya. Robbi habli minas sholihin. Kayaknya kalau masih standar anak-anak kita biasa-biasa saja gitu, Robbi habli minas sholihin, ya Allah Robbi habli, biasa gitu, nggak ada bobot. Ntar mulai anak bikin pegel mata, pegel hati, doa kita lebih khusyuk dah. Udah mulai yang begini, yang begitu dibilangin nyaut nggak nurut, mulai khusyuk pun tampak. Nggak usah disuruh, langsung Robbi habli minas sholihin, ya Allah minas sholihin, ya Allah minas sholihin, minas sholihin, ya Allah. Aduh. Pakai haduh lagi. Kita doain orang tua kan sama ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Standar tuh doa lah, insyaallah mendunia lah tuh doa ya. Ya kalau orang tua belum bikin pegel mata, pegel hati, belum kayak anak kecil. Orang tua kayak anak kecil lagi, kita bakal ngalamin masa itu nanti. Mulai dah tuh nimbrung di rumah tangga, urusan ngedidik cucu, sampai nggak akur sama mantu, betul? Mulai dah tuh doa kita lebih khusyuk, sampai di depan Ka'bah sampai Rabbi firli wali walidayya ya Allah, ya Allah. Wali walidayya ya Allah, ya Allah.
Wali walidayah, ya Allah wali walidayah. Kenapa tuh? Karena diuji sama Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah sudah katakan, lihat orang beriman Allah uji. Ujian mendatangkan kehusyuan. Makanya orang diuji dengan puasa nantinya. Sekian banyak ujian dihadapi akan mendatangkan kehusyuan. Hikmahnya dalam sekali. Sampai-sampai di bulan Ramadan diberikan tempat yang mustajab itu menjelang berbuka, betul? Doa orang yang puasa itu mustajab menjelang berbuka. Tapi yang terjadi justru menjelang buka ada kultum, betul? Sama berebut remote. Nah, gonta-ganti channel. Nih SCTV duluan nih ajan. CTI sama bareng enak. Ini ajan duluan. Dan fitnah terjadi di masyarakat. Orang menganggap buka puasa identik sama azan. Betul? Padahal dari zaman Rasul Nabi sudah bilang puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Enggak ada puasa dengan mendengar azan, berbuka dengan mendengar azan, enggak ada. Kalau bicara batasan sahur ya iya betul nanti. Makan minum sampai mendengar azannya Umi Maktum, orang yang buta kan. Tapi kalau bicara bukan enggak. Saya mengajar di Polda Metro Jaya Jakarta. Di sana teman-teman dari lantas dari kepolisian lalu lintas juga mengatakan tingkat kecelakaan tertinggi itu ketika bulan Ramadan. Dan itu menjelang berbuka puasa. Karena orang tuh kalau udah menjelang buka, saya nggak tahu lah kalau di sini. Kalau di Jakarta tuh kebut-kebutan itu. Buka, udah maghrib belum? Gitu. Kata yang dagang, wallahu alam, mati lampu. Salah sendiri, ya kan? Ini patokannya salah. Udah dibilang suruh lihat waktu, kapan matahari terbenam, ya 15 menit sebelum matahari terbenam berdoa. Doa mustajab. Ustadz juga sama, kalau lagi kultum 10 menit sebelum waktu masuk berbuka, stop. Jangan diterusin. Akhirnya nanti malah merusak. Menjelang buka, oleh karena itu kita harus ya Allah udah. Dianya kaget. Ini kan sebuah kesalahan. Yang paling betul itu justru kita berdoa menjelang berbuka. Ya kalau kita tidak berilmu, muskilah lah yang terjadi. Kerusakan yang akan kita hadapi. Ini nggak diperbolehkan. Allah turunkan kemuliaan yang banyak. Wal khashiina wal khasyiat, orang yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang gemar bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, baru bicara orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Jenjangnya ada. Kenapa? Karena salah satu hikmah orang yang berpuasa ini, orang yang berpuasa yakni akan merasakan apa yang dia dirasakan oleh orang-orang yang susah. Orang puasa diajar lebih menghargai apa-apa yang tadinya dia tidak hargai. Orang kalau sudah puasa, Masya Allah. Jangankan makanan yang enak, air putih saja, air putih jadi berharga loh. Saya nggak tahu lah kalau di Bali. Kalau kami orang-orang Jakarta nih, Betawi ini kadang-kadang suka bercanda. Ya, kalau kita nenamu ke rumah orang dikasih air putih, suka nyaut, putih mulu nggak ada yang berwarna, begitu. Tapi nanti kalau bulan Ramadan ini, Masya Allah. Ya, apalagi itu tuh yang suka jual-jual siang hari tuh. Botol habis kena es, kena panas, kan berkeringet, betul. Udah kita udah ngancem duluan, entar loh ya. Emang lain dah rasanya ya. Makanya ketika kita makin mendalami pelajaran tentang berbuka puasa, doa menjelang buka bebas. Apa aja baca. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bali boleh. Menjelang berbuka. Tapi kalau sudah berbuka, doanya khusus. Nah ya. Ini dulu kita mungkin pelajari beberapa dalil. Jujur, tidak ada satupun hadis yang sahih yang berkaitan tentang doa berbuka puasa. Kecuali satu riwayat yang derajatnya hasan. Ini pun ada khilaf antar ulama. Riwayat Abu Daud, Zahabadz dhama
wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Itu pun dibacanya itu setelah berbuka. Jadi kalau kita menjelang buka kita lihat jam saja. Oh, ini 15 menit lagi dah berdoa lah. Pas kira-kira misalkan jam 6 pas gitu ya. Alhamdulillah. Ambil air itu. Bismillah. Bismillah, minum. Sudah kita minum gitu. Dhahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Karena nanti ada juga yang sok tahu, baru-baru belajar saking semangatnya orang disalahin aja sama dia. Di sini mah nggak ada yang betul tat, baca doanya kecuali aneh tat. Oh. Antum bisa bilang yang dhahabat dhama ana doang tat. Makanya ana pas dengar waktu masuk sudah sampai buka puasa ana langsung set bismillah. Dhahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Ana minum, salah ngarang. Itu tadi yang ente baca artinya apa? Wallahu alam. Itu permasalahannya. Ketika orang bertanya, Ustadz, buka puasa ini korma dulu apa air dulu, Ustadz? Jangan terjadi keributan lah antar pengajian sampai membentuk firqah-firqah baru. Udah, agama bukan firqah, ya. Tobat yang memfirqahkan agama, tobat buru-buru sudah. Agama bukan firqah sudah. Agama qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa tat yang duluan korma apa air? Terjemahin aja tadi artinya. Dhahabat dhama, telah hilang haus dahaga. Kira-kira yang ngilangin haus apa? Korma apa air? Selesai sudah. Jangan ribut lagi sudah. Ini kan sebuah kemudahan yang Islam tawarkan. Cuma mau bilang apa? Maka ulama menyimpulkan bahwa hendaklah setiap orang yang beriman yang terpanggil dengan Ramadan, dia harus mengetahui bahwa Ramadan itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Begitu pula puasa. Puasa memiliki keutamaan yang tak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Yang pertama kata ulama, yakni keutamaan puasa, bahwa yang namanya puasa itu perisai, protektor buat orang yang melakukannya. Umum hadis dikatakan ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa in lam yastati fa alayhi bis shaum fa inna lahu wija'. Dicontohin anak muda dah. Kalau orang tua mah ya wajar saja dong, nggak terlalu kenceng lah ya. Kalau anak muda kan masih waduh. Ya semua-muanya dah. Hei pemuda, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah mampu membeli, menjual, menikah dalam bahasa, membeli anak orang dengan mahar. Nikah itu lebih baik. Nikah menjaga pandangan mata, menekan hawa nafsu. Nikah. Tapi kalau yang belum mampu menikah, jangan ngerengek, jangan maksain. Puasa. Puasa pun sama, mencegah pandangan mata, menekan hawa nafsu tadi. Makanya saya contohkan di awal tadi, orang kalau udah puasa nggak nafsu macam-macam. Buktiin aja besok dah. Orang kalau Ramadan diajak jalan siang-siang sama temennya, ogah. Jalan yuk siang. Aduh ntar dah panas. Gitu. Ya kita sono duduk pinggir pantai ngadem, nggak ada. Yang gak usah kita orang-orang baik, temen ngajakin tetap males kan. Maling aja maling. Temennya ngajak nyolong siang, nyolong yuk. Ntar dah nunggu buka. Udah ini perisai dah. Yang namanya puasa ini protektor ya. Orang yang biasa ngerumpi, di tengah-tengah ngerumpi ingat Ramadan istighfar. Astagfirullah. Ya Allah. Udah stop. Ntar, to be continue after maghrib. Ini puasa perisai, protektor, wija. Orang yang berpuasa terjaga dirinya. Orang-orang yang gemar berpuasa, bahkan banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa yang namanya puasa, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhu anin nar sab'ina kharifan. Orang yang ikhlas puasa karena Allah jauhkan wajahnya dari jilatan neraka 70 tahun perjalanan. Ini puasa umum ya. Sunnah pun sama. Ini kita bicara Ramadan. Yang demi Allah, yang lipat gandaan pahala di bulan Ramadan itu dahsyat sekali.
Allah berikan keutamaan-keutamaan puasa Ramadan ini, Masya Allah. Dijadikan kemuliaan yang sangat untuk orang yang mau berpuasa. Allah berikan kemuliaan buat orang yang berpuasa bahwa la khulufu famil shaim atyabu indallahi min rihil misik. Orang yang berpuasa dibikin bau mulutnya ini di hadapan Allah nanti ini lebih wangi ketimbang kesturi, misik. Ya. Tapi bukan berarti lantas sengaja kita bau-bauin. Karena nanti juga banyak orang yang salah terjemah, seakan-akan orang puasa udah nggak boleh bersih-bersih. Orang kalau puasa nggak boleh sikat gigi katanya. Padahal ya Allah, ini yang namanya sikat gigi kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu was shalah. Kalau ndak memberatkan umatku, kuperintahkan mereka itu bersiwak lebih dari sikat gigi. Ya, bersiwak setiap mau wudu dan sholat. Wudu berapa kali sehari? Minimal 5 lah. Sholat berapa kali sehari? 5, minimal 10 kali loh kita ini bersiwak sikat gigi. Orang puasa wudu gak? Orang puasa sholat gak? Berarti tidak ada permasalahan sikat gigi. Pakai odol gimana Ustaz? Pakai odol nggak ada masalah. Harus tahu yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Makanya pakai odol nggak batal. Pakai sampo nggak batal. Yang nggak boleh minum air kumur-kumuran odol, nggak boleh. Mumpung boleh kata Ustaz, Anda nggak tanggung jawab. Jangan ngarang-ngarang. La khulufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil misik. Orang yang berpuasa mulutnya ini Allah jadikan lebih wangi ketimbang kesturi. Ana mau nanya, takut nggak enak, nggak ditanya bingung Ustaz. Ini betul nggak sih Tat lebih wangi ketimbang kesturi? Betul. Nanti praktekin aja dah bulan Ramadan dah. Antum tanya ke tukang minyak wangi, mana kesturi beli. Antum puasa antum taruh di sini. Gitu ya. Sama gak coba kira-kira? Pasti beda. Karena indallah di sisi Allah. Jadi bukan masalah gigi. Karena kalau orang puasa itu kan lambungnya kosong. Lambung ini kan semua masuk kayak sepiteng, betul? Kalau kosong ya bau. Nah orang yang puasa walaupun sikat gigi pasti bau seperti tukak lambung yang keluar dari lambung kita. Ya seperti itu. Cuma kan Allah sudah katakan bahwa Nabi menyampaikan la khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan as-shaumu ya'ti yaumal qiyamah, as-shiyam ya'ti yaumal qiyamah. Wa qala as-shiyam, ya Rabbi manatul akla wasyaraba wasyahwata fasyafi'ni fihi. Duhai Tuhanku, kata puasa, datang ke Allah di hari kiamat. Aku cegah dia tidak makan, minum dan melampiaskan syahwatnya di siang hari karenamu. Jadikan aku memberi syafaat. Allah jadikan sebagai puasa pemberi syafaat. Ya. Kenapa? Karena sam'an wa ta'an, taat tadi. Siapa dia? Orang beriman. Siapa dia? Orang yang tahu sekali kalau Allah perintahkan sesuatu bukan untuk main-main. Maka dia beriman. Kenapa? Karena puasa orang dulu pernah puasa. Demi Allah, dalam ayat dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Kukabarkan dalam Quran ya Muhammad hikayat para rasul untuk memantapkan hatimu. Betapa Allah perintahkan tentang ibadah seperti yang diperintahkan orang sebelummu, salah satunya puasa. Bahkan dulu ada puasa yang berat namanya puasa Daud. Kalau engkau hanya diperintahkan puasa sebulan, Ramadan sama Daud, beratan Daud. Antum merasa nanti puasa Syawal dah tuh. Orang yang mengikuti Ramadan sitan min Syawal ya, dengan 6 hari di bulan Syawal ini seperti puasa setahun. Maksudnya apa? Saking beratnya itu puasa. Ya sunnah kita kalau masuk bulan Syawal langsung aja 6 hari jadi enteng. Karena kalau dijangka waktu selama bulan Sya'ban sih boleh, terserah antum mau di awal, pertengahan, akhir boleh. Cuma ulama menyelesaikan di awal biar enteng. Karena kalau sudah kesananya berat lah. Aktivitas di negeri kita ini kan apalagi di Bali mungkin banyak yang nggak puasa, betul ya? Ini berat. Tapi kalau bareng-bareng tuh enteng.
sama-sama puasa ya, rasakan kenikmatannya. Allah janji kemuliaan. Orang yang berpuasa diberikan kemuliaan yang banyak, doanya mustajab tadi menjelang berbuka. Orang yang berpuasa kalau dia mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan dimuliakan. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang tak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Yang pertama, bulan Ramadan bulan yang disebut bulan Quran, bulan lain nggak ada. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Cuma bulan Ramadan yang Allah katakan diturunkan Quran di dalamnya. Bulan lain enggak. Makanya Rasul itu mengulang hafalannya di hadapan Jibril di bulan Ramadan. Bahkan beliau mengatakan afdhalu sholatul lail tulal qiyam. Salat tarawih yang paling afdal, salat malam yang paling afdal, yang paling lama berdirinya. Terjadi khilaf di antara masyarakat tentang jumlah tarawih. Ini penyakit rutin tahunan di negeri kita, betul? Ada yang bilang tarawih itu 11, ada yang bilang 23, ada yang bilang lebih dan lain-lain. Nah, sehingga sering jadi keributan ini. Padahal kalau sedikit dia mau belajar, Masya Allah, Nabi hanya mengatakan sholatul lail masna masna. Nabi nggak pernah ngomong jumlah tetap, tidak. Kecuali sahabat yang melihat tarawihnya Rasul 11, 8 dengan 3 witir. Tapi kan zaman Umar, Abdurrahman bin Auf dan lainnya melakukan sebanyak 23 rakaat, betul? Umar tidak melarang. Kita tahu bahwa ijma'nya sahabat adalah maksum. Ijma'nya sahabat maksum, orangnya tidak. Maka hukum pun tampak. Umar nggak melarang ketika menjadi khalifah ada orang yang 23 rakaat. Berarti nggak ada permasalahan. Nabi mencontohkan yang paling ringan 11 karena beliau mengajarkan kemudahan buat umatnya. Adapun yang mau lebih silakan, karena hukum asalnya sholatul lail masna masna. Sholat malam 2 nggak berbilang. Ketika menjelang subuh witir. Witir ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Sebenarnya seperti itu. Cuma mau bilang apa? Karena kita dicuci otak kita sejak kecil beragama dengan organisasi. Kadang ADART, partai, organisasi dan kelompok ini mengalahkan hukum Quran dan Sunnah. Itu yang terjadi. Saya tahu Ustaz, puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Saya tahu Ustaz, cuma organisasi kami bilang besok Idul Fitri. Mau bilang apa? Dia lebih takut kepada ADART kelompok ketimbang firman Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Terjadilah efek ibadah yang buruk. Padahal yang namanya ibadah pasti berefek positif. Seluruh ibadah Allah yang bilang la'allakum tattaqun, orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, agar kamu bisa bertakwa dengan puasa tersebut. Kalau kalian sudah bertakwa dengan puasa, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan, Allah berikan furqan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, selalu diberikan solusi dalam kehidupan ini. Ayat kelanjutannya tentang puasa ini, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang berpuasa dengan tahapan tadi itu semua, Islam, iman, taat, benar, kemudian dia orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang bersedekah, orang yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang menjaga kemaluannya. Rasa malu timbul. Orang kalau puasa malunya timbul loh. Allahu alam, akhi fillah. Saya ini penikmat matahari siang. Ya, dalam dakwah saya nggak pernah mengenal yang namanya mobil di Jakarta. Saya selalu pakai motor. Jadi saya tinggal di Bogor, Jakarta, saya pakai motor. Satu hari itu minimal 250 kilo motor yang saya gunakan. Setiap hari. Makanya jangan beli motor bekas saya. Jangan gitu. Kesian tuh motor. Ya. Itu panas, Masya Allah ya. Bulan Ramadan. Orang suka mengatakan, ya Allah Ramadan panas. Emang arti Ramadan al-harru, panas. Ya, kita nggak paham, pengen Ramadan dingin, ganti aja namanya al-burdu gitu loh ya. Yang namanya Ramadan ya panas. Ramadan panas. Masya Allah ya, buat kami yang menikmati panas di atas kendaraan, harus mengajar di instansi siang-siang gitu ya.
Bahagianya kalau dengar azan zuhur. Aduh, dua kebahagiaan yang kami rasa dah. Selain maghrib, zuhur juga. Kalau udah dengar azan zuhur tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah. Langsung bayangin masjid yang ada pohon rindang. Parkir tempat adem, buru-buru cari tempat air wudhu yang dingin. Dan kita yakin masjid mana tempat wudhu ada CCTV-nya. Nggak ada kan? Aduh, nyalain ya Allah dinginnya ini, Masya Allah. Padahal belum batal wudhu lagi, gitu ya. Umur kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, udah nggak ada yang tahu, Insya Allah ya. Nggak mungkin dia kayak minum, nggak mungkin itu. Insya Allah nggak ada yang tahu. Cuma nggak ada yang berani melakukan itu. Jawabannya simple. Antum minum nggak? Enggak. Bener. Wallahi enggak, anak gitu ya. Kenapa? Allah ngeliat begitu. Rasa malu timbul loh. Entah walaupun ayat belum kita hafal, cuma maksud sudah sampai. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kita azan dulu, bisa dulu ya. Nanti kita lanjutkan sedikit ya. Ya, ya'lamuna ma taf'alun. Ada dua malaikat yang mencatat. Sadar itu timbul. Puasa membangkitkan iman. Ya kalau nggak percaya ntar habis isya kita terusin dah ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit kajian kita, kemudian kita bisa berdialog, bertanya jawab. Pada Al-Ahzab ayat 35 ini ayat yang sering digunakan oleh ulama untuk menjadi hujah atau dalil yang berkaitan tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mau berpuasa. Karenanya Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini milikku, maka aku yang akan membayarnya. Jadi Allah yang akan memberikan tingkatan-tingkatan buat orang yang berpuasa. Tergantung dari kadar iman orang yang melakukannya. Kemuliaan puasa tersebut adalah menjadikan as-shaimin was-shaimat, orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan ini menjadi orang yang wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang otomatis bisa menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang kalau sudah bulan puasa rasa malunya itu tinggi. Konten puasa bikin orang punya rasa malu. Mungkin imannya belum seberapa, cuma malunya sudah menghiasi hidupnya. Yang tadinya tidak pakai kerudung, bulan puasa pakai kerudung loh. Kita kadang-kadang kalau melihat acara-acara di media, televisi dan lain sebagainya, itu pembawa acara tidak ada yang pakai kerudung kalau hari biasa. Paham warna-warna rambut, terfitnah mata karena memandangnya. Nanti bulan Ramadan sampai kita lupa rambutnya apa waktu itu ya gitu. Karena pakai kerudung semua. Selesai Ramadan kita nanya lagi, ini yang kemarin pakai kerudung hijau nih, begitu ya. Jadi manusia punya rasa malu. Yang pakai baju nggak senonoh pun malu. Mereka orang yang menjaga kemaluannya. Keengganan berbuat dosa dan maksiat timbul karena puasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga kemaluannya otomatis orang yang bisa mengingat Allah dengan ingatan yang besar sekali. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang yang mengingat Allah baik laki-laki maupun perempuan, ternyata mengingat Allah ini berkaitan dengan tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan. Bukan berarti kita nggak bermaksiat. Orang mana yang nggak berdosa? Kullu bani Adam khata.
Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini pasti berbuat dosa. Enggak ada orang yang maksum. Enggak ada orang yang enggak berbuat dosa. Pasti berbuat dosa. Ada yang sok ngomong, ya ana sih alhamdulillah Zat. Udah 2 minggu nih anak enggak berdosa Zat. Nomor telepon antum berapa nih? Berteman sama orang maksum nih. Gak ada lah orang yang gak berdosa ya. Orang pasti berbuat dosa. Tapi dari orang yang berbuat dosa ini kata Allah yang paling Allah sukai yang mau bertobat. Ya, orang yang berpuasa orang yang akan mawas diri. Menjadi orang yang bertakwa, memiliki furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Sehingga enggak terpancing dengan apa yang ada. Kecuali berdalilkan Quran dan Sunnah. Seperti ulama mencatat dalam bukunya bahwa orang yang berpuasa itu boleh melakukan beberapa hal. Karena memang ada dalil yang memperbolehkannya. Tapi kalau orang yang nggak sampai dalil pun bingung. Masa sih gitu ya. Yang pertama, orang yang berpuasa itu kan di bulan Ramadan boleh bangun dalam keadaan junub. Ini kalau kita nggak pahamin dalilnya, waduh, itu betul tuh Ustaz. Ya katanya sih begitu. Karena memang ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis dari Ummu Salamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajar wa huwa shaim. Summa yaktasil wa yasumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun kesiangan, matahari sudah meninggi. Kemudian beliau pun mandi dan beliau melanjutkan puasa. Ini dalil jelas bahwa orang yang bangun junub langsung aja mandi terusin puasa. Walaupun mungkin dia tidak sahur. Karena sahur hukumnya sunnah. Ya. Sahur hukumnya sunnah. Tapi jangan diremehkan. Karena yang Rasul contohkan orang yang sudah tarawih bersama imam berpahala seperti tahajud semalam suntuk. Orang yang sholat malam dan witir bersama imam seperti tahajud semalam suntuk. Yang disunahkan itu kalau habis witir sampai rumah tidur kita. Itu lebih baik. Kemudian bangun malam. Nabi mengatakan tasyaharu fa inna fis syuhuri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Disuruh sahur. Nabi pun ajarkan sahur yang ringan. Karena bertanya sahabat, kapan mata tasahara Rasulullah? Kapan sahurnya Rasul? Karena orang menerjemahkan sahur macam-macam. Ada yang jam 1 malam udah megang mic musola. Betul. Ada yang tengah malam udah manggil-manggil orang. Sahur, sahur. Mat, bangun mat. Sahur, sahur gitu ya. Sampai orang yang lagi tidur terganggu tuh nggak boleh lagi ya. Jangan paksakan, sudahlah. Kita tanya saja sama sahabat, kapan sahurnya Rasul? Sehingga ditimbulkan sunnah bahwa mengakhiri sahur itu merupakan sunnah. Kata Anas bin Malik, kenapa mesti Anas Tad? Karena beliau yang memang tinggal sama Rasul. Mata tasahara Rasulullah ya Anas? Kapan Rasul itu sahur? Apa kata Anas bin Malik? Tasahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'an taqra'al ayat khamsina ayat qabla subuh. Sahurnya Rasul itu seperti engkau baca 50 ayat sebelum azan subuh. Sekali lagi, sahurnya Rasul seperti kau baca 50 ayat sebelum azan subuh. Karena ada hadis yang mengatakan kulu washrabu hatta tasma'a adzana ummi maktum. Makan minum sahurlah kalian sampai mendengar azannya Ummi Maktum. Antum tahu siapa Ummi Maktum? Sahabat Nabi yang buta. Adzana Bilal fi fajril awal. Bilal itu azan pada fajar yang pertama, fajar kadhib, malam. Sedangkan Ummi Maktum ketika fajar subuh, fajar sodik. Dan dia buta kecuali dibilangin, udah fajar no, udah fajar. Yang betul, iya baru Allahu Akbar. Berarti sampai mantep, kelihatan dulu itu fajar baru di azan. Seperti 50 ayat sebelum azan subuh.
Kebayang nggak sama antum 50 ayat sebelum azan? Antum baca Quran 50 ayat. Yang biasa ngaji berapa menit 50 ayat? 15, 20 menit. Ya kurang lebih lah. Kalau yang biasa ngaji 15-20 menit lah. Kalau yang belum biasa 2 hari juga nggak beres-beres urusannya. Ngaji selembar, baru ngaji selembar ngebet belakang sudah. Ya Allah lama betul ya Allah gitu ya. Kalau yang udah biasa mah enggak lah insya Allah ya. Jadi kurang lebih 15 menit sebelum azan. Itu sahurnya Rasul. Nah di kita dibilangnya imsak. Betul. Padahal imsak ini ya di Arab tidak ada. Ada di Melayu, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura. Negeri Melayu ini imsak ada. Imsak ini ijtihadnya ulama. Sebenarnya baik. Cuma kita menyikapinya frontal. Menganggap imsak itu nggak boleh minum lagi, nggak boleh makan lagi. Padahal nabinya bilang makan minum sahur sampai mendengar azan subuh. Tasyaharu wala bi juz'im mimma. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Tasyaharu wala bit tamar. Sahurlah kalian walaupun dengan sebutir kurma. Mudah kan? Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Jadi nggak memberatkan. Tapi rumor di masyarakat kadang kita orang tua nih nggak ngaji. Kalau ngomong sama anak asal jelepak saja gitu loh. Sahur, 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 sahur. Makan yang banyak biar nggak lapar. Minum yang cukup biar nggak haus. Begitu katanya. Ini orang tua nggak mudeng sama dalil ini. Padahal kita punya lambung ini sensitif loh. Kalau masuk barang kerja tuh lambung langsung. Makanya Nabi nggak nyuruh makan banyak, nggak ada dalilnya tasyaharu biruzin sohnan wahidan gitu. Sahurlah kalian dengan nasi sepiring mentung, nggak ada. Tapi seteguk air sebutir kurma supaya lambung nggak banyak kerja. Karena kalau kita isi penuh waktu sahur, habis subuh lambung kerja. Kayak lagi molen mau ngecor tuh. Kalau kurang air kan dehidrasi urusannya. Yang paling baik kalau sahur jangan banyak-banyak. Jadi ini kemudahan yang Islam tawarkan. Nah, sampai kapan? Sampai mendengar azan subuh. Jadi azan yang mana yang kamu dengar pertama kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih megang air begini. Allah, minum. Masih boleh. Sampai la ilaha illallah. Udah jangan. Ada ajan lagi tat. Allahu Akbar, Allah. Minum lagi jangan. Yang pertama. Ya, ini antum suka nyambung-nyambung. Mana kita tahu kesiangan tuh yang azan kan? Azan yang pertama. Sama dengan orang buka. Kalau puasa itu kan berbuka kan ada dua istilah. Yang pertama namanya takjil. Yang kedua namanya iftar. Ini tolong nih ya, yang biasa melakukan aktivitas buka puasa bersama, itu bedakan tempat takjil sama tempat iftar. Karena yang namanya takjil itu mempercepat berbuka, iftar makan berat. Jadi kalau sudah masuk waktu langsung buka, semuanya buka. Tidak ada patokannya azan. Muazin juga suruh buka dulu, baru azan. Ini kadang-kadang muazin disuruh azan belum buka, kesian. Ajannya kayak mau nangis. Cuma dia yang belum buka, yang lain udah gitu. Suruh batal dulu. Bismillah, minum, dahabat dhoma, wabtalatil uruq, wasabatil ajru insya. Korma ada ganjil, takjil. Makan korma 1, ya, 3, ganjil aja sudah. 23 juga ganjil kan. Jangan suka dibuat-buat ya. Sedikit sekedar batal saja. Kalau sudah batal kumur sholat. Kan ganjil tat. Iya cuma banyak ya. Karena nanti banyak juga anak-anak muda ini suka buka puasa bersama ya. Saya nggak tahu kalau di Bali. Kalau di Jakarta ini tradisi nih Pak. Oh iya. Anak-anak kita tuh suka buka puasa bersama di mall di mana gitu ya.
Orang tuanya senang banget, orang anak-anaknya buka puasa bersama gitu. Tapi nggak mereka perhatikan masalah sholat maghribnya. Berapa banyak orang yang iftar tidak takjil, sehingga makan berat langsung. Akhirnya maghribnya rusak. Orang tua nanya, gimana nak tadi buka puasa? Oh mah, makanannya mantep mah. Terus sholat maghribnya, ya nggak sempet mah. Kan bahaya ya kalau sampai anak ini buka tapi nggak sholat. Makanya memang perlu dipahami lah dengan ilmu lah. Nah jamaah yang Allah muliakan, beberapa hal yang diperbolehkan. Salah satunya bangun dalam keadaan junub. Kalau memang tertidur silakan. Makanya nanti ada manfaat kita berniat sekali untuk sebulan. Berniat sekali untuk sebulan. Ya. Bukan berarti tiap hari kita nggak boleh berniat. Ya bagus untuk memantapkan ibadah puasa kita. Cuma sekali sebulan itu diperbolehkan. Khawatirnya kita nggak berniat, kita terbangun dalam keadaan terlambat. Wallahu alam bishawab. Yang kedua yang diperbolehkan oleh orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini boleh yakni mandi dalam keadaan puasa. Asal kita mengetahui hukum hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum secara umum, berhubungan intim, ya, kemudian muntah secara berlebihan dalam keadaan mabuk, kemudian orang yang gila sampai dia sadar dan seterusnya. Nah, orang yang mandi, orang yang membasahkan kepala boleh, nggak ada permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasubul ma'ala ra'si, wa huwa saim. Beliau membasahkan kepala dalam keadaan berpuasa boleh. Silahkan, nggak ada permasalahan. Sikat gigi orang yang puasa boleh. Orang yang berpuasa menggunakan tetes mata boleh. Orang yang berpuasa menggunakan sipat mata celak buat perempuan boleh. Orang yang berpuasa bahkan ijtihad ulama menyuntik pun diperbolehkan. Transfusi darah pun diperbolehkan. Berbekam pun diperbolehkan. Selama nggak menimbulkan mudarat. Maka orang yang berpuasa diberikan banyak kemudahan. Orang yang berpuasa boleh mencicipi masakan buat perempuan khususnya. Mencicipi ya, bukan menikmati, beda ya. La ba'sa yadzuqal khal malam yudkhilhu, kata Ummu Salamah, tidak apa-apa kamu mencicipi makanan selama nggak masuk ke dalam mulut. Jadi sekedar saja. Oh ya ini pedas. Oh ya ini asin, sekedar saja. Pakai sedikit nih. Boleh. Tudzuk, labasa ya dzuk, dzuk itu rasa, bukan menikmati. Nyobainnya jangan pakai centong. Kurang lagi. Ya yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Ya makanya jangan dipersulit. Agama ini nggak mempersulit, tapi jangan memudah-mudahkan. Karena semua yang namanya agama, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Inilah keindahan Ramadan. Kelebihan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan harus tahu nih, ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun kebaikan malam ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan Ramadan tanpa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dan disyariatkan untuk beriktikaf. Ittaqadal makan lil wukuf, mengambil sikap diam. Dicontohkan sama Nabi 10 hari terakhir atau semampunya kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Namun yang dikatakan iktikaf itu adalah ibadah yang dilakukan di dalam masjid. 3 ibadah yang wajib di masjid dilakukannya. Yang pertama iktikaf. Ya. Yang kedua tahiyatul masjid. Kita kalau tahiyatul masjid ya di masjid. Yang ketiga syuruk. Jadi di luar masjid nggak diperbolehkan ini. Makanya ada orang bilang kalau rumah lebih baik buat perempuan, saya iktikaf di rumah Ustaz. Nggak ada dalilnya. Iktikaf ya di masjid. Kalau memang kewajiban nggak menghalangi dia, perempuan boleh iktikaf. Tapi kalau masih ada kewajiban, kewajiban lebih utama. Terus kalau kami nggak iktikaf, kami nggak bertemu Lailatul Qadar. Nggak ada yang bilang iktikaf syarat ketemu Lailatul Qadar. Cuma masjid ini lebih layak didatangi oleh malaikat. Karena dalilnya umum. Nahnu ha'ula'il malaika la nadkhulul buyuta allati fi surah wal kalb.
Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patungnya, ada anjingnya. Masjid tidak ada. Sehingga lebih layak, namun nggak jadi sebuah syarat. Makanya kalau rumah kita bisa setting seperti masjid, nggak ada hal-hal yang menghalangi malaikat masuk, wallahu alam. Mungkin Allah akan datangkan kemuliaan. Apalagi tempat tersebut bersih, sering dibacakan Quran. Umum tadi ayat hadis mengatakan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah. Begitu pula nanti ketika Idul Fitri. Ya, secara umum hadis sudah dikatakan di awal, puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Jadi jangan lagi bertentangan kita kalau sudah begitu. Tapi kan Ustaz, Saudi sama kita duluan kita 4 jam loh Ustaz. Saudi lebih lambat 4 jam. Kenapa dia duluan Idul Fitri selamanya kita belakangan? Ada yang nyaut, kalau saya sih jalan tengahnya aja Tat. Saya kalau puasa ngikutin pemerintah Tat. Buka ngikutin Saudi Tat. Kurang 1. Ya, Allah juga tahu akan ada negeri Saudi, akan ada Indonesia. Tapi dalilnya nggak berubah. Puasa dengan melihat bulan, bukan melihat Saudi. Lain sama nanti Idul Adha. Allah yang mengatakan dengan tegas, Al-Hajju Arafah, haji ya wukuf di Arafah. Ada khilaf mungkin nanti, tapi kalau antum megang hadis, kata Nabi, Addu alaikum bin nawajiz. Gigit hukum dengan gigi geraham, selamat kita insyaallah. Karena kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, buat orang perempuan berkaitan dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini artinya Id kembali. Fitri ini menggunakan ta, yakni artinya makan pagi, futur, bukan kembali suci. Tidak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Dalil yang sahih saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah, maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Kita berbuat salah kapan saja, tapi Idul Fitri itu saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Kullu aminu antum bi khair, sifatnya tambahan. Semoga Allah terima puasa kami dan puasa kalian. Begitu pula saling mendoakan. Ya, karena kita berharap puasa ini diterima oleh Allah. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib, fardu ain. Karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Sholat 5 waktu nggak gitu-gitu amat loh. Ibu kenapa bu pada nggak sholat id? Masak Tat, nggak ada orang di rumah. Yang nyuruh masak siapa? Sunnah memang kita makan dulu sebelum sholat. Tapi bukan berarti kita nggak sholat, bukan. Berangkat sholat id. Berpenampilan sebaik mungkin, bertakbirlah, berputarlah ketika berjalan. Ini semua kemuliaan yang Islam perintahkan kita untuk seperti itu. Selesai Idul Fitri, esok harinya Sittan min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Merasakan betapa indahnya agama insyaallah. Lebih meluaskan kalimat dan bahasan, kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Taib.